dalam file delivery order. Tujuannya cuma sekedar untuk memudahkan saja. Nah, dengan menggunakan fungsi countif kita bisa melihat customer ID yang sudah terdaftar atau enggak. Pertama-tama di kolom P ini kita bisa lihat di kolom P diisi dengan formula countif. Rumusnya udah ada di layar. Masukkan ke kolom P dan ini nanti bisa kelihatan. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu. Yang L2 itu di sini kode pelanggan yang dari data dari customer master L2 sampai L28. Terus selanjutnya yang di 2 ini itu yang data kode pelanggan dari delivery order. Jadi kita bisa lihat dari sini ada angka 1 dan 0. 1 itu artinya customer ID tersebut sudah terdaftar dalam customer master. Kalau yang 0 berarti customer ID tersebut belum terdaftar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Didis. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu mengenai menguji customer ID yang sudah terdaftar dalam customer master. Untuk mencari customer ID terdaftar atau belum terdaftar juga menggunakan rumus if terus if. Jadi fungsinya ini multiple. Pertama tadi data customer master tadi di blok, terus dimasukkan kriterianya. Kriterianya itu ada atau tidak ada. Terus ini untuk mengisi kolom kosong sebelah dengan rumus fill up. Hasilnya akan jika sesuai kriteria maka akan terdaftar dan tertulis kode pelanggan. Atau jika tidak tersedia maka not available. Berikutnya dijelaskan oleh Saudara Miss. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang untuk menguji nomor delivery order yang kedua. Sebenarnya materi-materi ini kayaknya udah banyak yang dapat di SMP, SMA, atau bahkan mungkin ada yang dari SD dapat materi Excel. Rumus yang digunakan itu if, count if, terus itu dipakai di bentuk absolut supaya sel yang dipakainya itu di log. Kalau misalnya isi dari pokoknya itu diisi dengan nomor delivery order. Nah, kalau misalnya nomor delivery ordernya, nah kan ada dari 1 sampai sel 1 sampai sel 831. Lagi. Kalau misalnya nomor kalau misalnya di dalam sel A1 sampai A2 sampai A831 jumlahnya ada lebih dari 1 atau maksudnya itu sudah tercantum, maka nanti akan muncul kondisi pertama adalah ada duplikat. Kalau misalnya kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan tertulis tidak ada duplikat seperti di sini. Maksud tidak ada duplikat di sini berarti kondisi yang pertama tidak terpenuhi. Sedangkan apabila ada duplikat ini kondisi yang pertama terpenuhi, sehingga muncul kata ada duplikat. Berarti dari seluruh sel ini ada 2 sel yang bentrok, ada 2 sel yang isinya sama atau delivery ordernya double. Kemudian rumus count blank. Rumus count blank ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kosong dari seluruh total sel. Rumusnya sederhana, jadi tinggal sama dengan count blank di graf dari sel yang pertama sampai sel paling akhir, terus ya kurung buka kurung tutup, terus di enter, nanti akan muncul jumlah yang kosong. Jadi kalau misalnya ada sel yang kosong, cara ngeceknya sama dengan count blank, terus
di dalam kurungnya itu rank cell dari sel yang pertama sampai sel yang paling akhir. Setelah selesai nanti akan muncul jumlah sel yang blank atau yang kosong. Nah di sini tidak ada jumlah sel yang kosong, berarti terisi semua. Simpulannya, jadi dari semua di atas itu masih ditemukan adanya customer ID yang masih belum terdaftar dalam customer master, yaitu dengan nomor DO CUST 999. Selain itu terdapat nomor delivery order yang ganda, yaitu DO 10268, dan yang terakhir adalah tidak ditemukannya nomor delivery order yang kosong. Ini maksudnya ini simpulan dari soal latihan tadi. Ya, untuk simpulan dari semuanya itu rumus VLOOKUP itu fungsinya bermacam-macam. Untuk mencari yang pertama tadi, untuk mencari apakah sudah ada yang belum terdaftar, kemudian ada fungsi count blank untuk menghitung jumlah sel yang kosong, dan yang ada juga fungsi if count if untuk menghitung apakah ada jumlah sel yang double, apakah ada jumlah sel yang terisi nomor delivery order yang terisi double.